Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Habidah. Kali ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 jurusan Fisika Universitas Ahmad Dahlan. Nomor induk mahasiswa 2321763013. Hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja UKIN di SMK YPLP Perwira Purbalingga. Hari ini akan menginfokan metode pembelajaran pada pagi ini, yaitu PPL, Project Based Learning. Selamat pagi anak-anak. Berdisolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Ya, sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan kalian berdiri dulu. Indonesia, tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik anak-anak, untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa ke depan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Ibu sebut nama dan tunjuk tangan. Agli Askia Putri, Alingga Bajawardana, Umu Hana Nafazah, Arif Gunawan, Kevin Pratama, Kiki Albarokah, Lintang Khairunisa, Raihan Budi Yusro, Stephen Anugrah Syawaliyah, Teti Ramadhani, Aura Maisesa, Alfi Ramadhani, Devi Lalita Andini, Kesya Trimai Puspita, Lovelia Venus Apri Ranti, Mega Dwi Wulandari, Mai Herawati Ningsih, Nur Laila Rahmadani, Tri Yuliana, Yuli Puji Astuti. Ya, selanjutnya kita akan mengulas sedikit materi mengenai minggu lalu. Materi yang kita bahas tentang metode pemisahan campuran.
ada metode filtrasi, ada metode kristalisasi, yang ketiga ada metode destilasi. Coba Ibu akan menanya kepada kalian, apa sih yang disebut dengan metode filtrasi dulu? Angkat tangan. Ya, silakan Mbak Aura. Filtrasi penyaringan yaitu memisahkan zat dari suatu suspensi campuran kasar menggunakan penyaringan. Pemisahan campuran dengan penyaringan didasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat penyusunan campuran. Oh ya, betul sekali Mbak Aura. Selanjutnya, coba sekarang yang kedua, pengertian dari metode pemisahan campuran kristalisasi. Siapa yang mau tunjuk? Jawab. Ya, Mas Alingga, silahkan berdiri. Kristalisasi penguapan yaitu cara memisahkan zat terlarut dari pelarutnya menggunakan pemanasan atau penyerapan kalor. Kristalisasi merupakan salah satu cara untuk memisahkan zat padat dari komponen lainnya penyusun campuran. Ya, terima kasih Mas Alingga. Ya, itu pengertian dari kristalisasi. Itu prosesnya melalui penguapan. Sekarang metode yang ketiga, metode destilasi. Siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan. Destilasi adalah memisahkan campuran berupa zat-zat cair terlarut dari pelarutnya. Ya, terima kasih Mbak Devi. Tadi menjelaskan pengertian metode destilasi atau penyulingan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat mencoba menganalisis, membuat video, dan melaporkan hasil presentasi metode campuran melalui praktikum sublimasi dan kristalisasi dengan baik. Oke, selanjutnya kita nanti yang dinilai itu ada 3. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nanti pengetahuan kalian dites dengan pretest, post-test, dan tugas yang ada di LKPD. Kemudian untuk keterampilan, kalian bekerja dalam kelompok, kemudian mempresentasikan, kemudian dalam pembuatan video. Kemudian yang ketiga penilaian sikap. Sikapnya kalian, nanti Ibu nilai ada sikap gotong royong, kreatif, kritis, dan mandiri. Ya, selanjutnya kalian siapkan HP-nya, nanti kita akan melakukan pretest menggunakan Exambo Patra. Ya, sudah selesai semua ya. Kita lihat hasilnya pretest. Hari ini mendapatkan 29%, nilainya ada 30, 60, 20 ya. Nanti diperbaiki ketika sudah mendapatkan materi pelajaran metode pemisahan campuran. Ya, setelah kalian melakukan pretest, Ibu akan sedikit memberikan materi mengenai sublimasi dan kristalisasi. Ya, mulai dari pengertian menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud suatu benda padat menjadi benda gas tanpa melalui proses mencair. Menyublim merupakan salah satu bentuk perubahan fisika karena dalam proses menyublim tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Selain itu, proses menyublim ini bisa dilihat atau diamati dengan mata langsung atau mata telanjang dan hanya tampilan fisiknya atau menampilkan luarnya. Proses menyublim. Proses menyublim merupakan hasil dari tekanan uap dan hubungan suhu. Contohnya, kapur barus, kamper atau pewangi ruangan yang berbentuk padat. Kapur barus tersebut mengubah wujudnya dari padat ke bentuk gas yang molekulnya saling berjauhan dan tidak teratur. Maka dari itu, benda-benda tersebut bisa mengeluarkan wangi yang membuat ruangan menjadi harum. Contoh dari proses menyublim tadi, ada kapur barus, es kering, iodium, salju yang mencair, es batu yang baru keluar dari kulkas, printer, sublimasi, pengeringan beku atau freezer drying, pewangi ruangan, padatan arsenik, kaca pada alat catok, arang, kembang api, dan sumbu pada lilit.
Nah, kristalisasi atau mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat. Proses yang menyebabkan terjadinya kristalisasi adalah adanya pelepasan energi panas dari suatu benda. Misalnya, proses mengkristal pada berubahnya uap air di udara menjadi salju. Ada pula berubahnya udara dari lemari pendingin menjadi bunga es. Contoh dari mengkristal: uap air menjadi salju, pembuatan gula pasir dengan pemanasan air tebu, kemudian dilakukan pengkristalan. Pembuatan bubuk kopi tanpa ampas, bunga es pada dinding freezer, menghitamnya lubang knalpot karena gas CO2 berubahnya menjadi padatan. Coba kalian perhatikan gambar dari simulasi OLAPS. Coba di start sublimation, itu proses sublimasi. Nah, apinya sudah menyala, kita masukkan tadi itu bahannya ke atas sumbu pembakaran, kemudian ditutup. Nah, harus pas. Tunggu beberapa saat. Next. Nah, kita akan mendapatkan hasil dari pengkristalan tadi. Hasilnya berupa kristal-kristal garam. Ya, itu intinya proses dari pengkristalan. Uap air menjadi kristal. Ya, selanjutnya kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silahkan kalian membentuk kelompok. Silahkan meja kursinya dimampatkan. Namanya apa? Ya, sudah ada LKPD-nya semua ya. Oke. Coba kalian dibuka. Nanti prakteknya sesuai dengan aturan yang ada di LKPD. Itu sudah ada gambarnya. Alatnya apa saja? Ada pasir, ada kaleng, ada lilin, korek, batu bata, kapur barus, terakhir es batu. Sekarang kalian praktek, ini kalengnya sudah ada. Silakan ditaruh pasirnya sedikit. Oke, terus kapur barusnya 5 buah. Sudah? Kemudian ditutup. Ya, lilinnya dinyalakan. Bawahnya juga. Ya, kalengnya masih atasnya dikasih es batu. Ya, kenapa dikasih es batu? Prosesnya ini kan kapur barus, bentuknya padat cair gas. Padat, kemudian dipanaskan, jadinya mencair. Setelah mencair jadi menguap gas. Nah, setelah jadi gas, biar nanti hasilnya jadi kristal, kita melalui proses pendinginan dikasihlah es batu. Begitu proses sublimasi kristalisasi.
Ya oke Mas, sudah ya, udah lama. Udah lama. Tinggal ditiup lilinnya, ditiup. Ya, terus diangkat. Awas panas, hati-hati. Diangkat ya. Itu kristalnya, terbentuk kristal dari kapur barus. Oke, setelah itu videonya nanti untuk presentasi dibuat Mas Stephen yang buat. Coba lihat Ibu. Atau di video nanti dimasukkan ke aplikasi apa namanya Mas? KineMaster. Sudah selesai kelompok 4? Kelompok 3? Sudah? Kelompok 1? Kelompok 2? Dan kelompok 5 sudah selesai semua ya? Berarti sekarang kita tinggal presentasi. Alat-alatnya dibereskan, kursinya dikembalikan seperti semula. Ya, selanjutnya tinggal kalian mempresentasikan tadi hasil dari percobaan sublimasi dan kristalisasi. Silakan kelompok 1 yang maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kami bagaimana prinsip kristalisasi terjadi didasarkan pada prinsip kelarutannya, yakni suatu senyawa akan cenderung lebih kuat di dalam cairan dingin. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses kristalisasi? Faktor yang mempengaruhi suhu, laju pendinginan, partikel pelarut, jenis pelarut. Kenapa kapur barus pada padat bisa menjadi kristal-kristal? Karena peristiwa kristal terjadi adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Bagaimana proses terjadinya kristal-kristal juga garam? Karena kapal yang mengunjungi tempat pembuatan garam, kenapa air laut terasa asin? Kristal terbentuk dari air laut yang mengalami penguapan dan menyisakan butiran-butiran garam. Air laut terasa asin karena proses alami terdapat mineral-mineral yang mengandung klorida dan sodium yang merupakan ion terbanyak di air laut. Mineral dari batuan dan reaksi kimia sendiri menjadi penyebab utama air laut asin. Dan ini hasil dari kelompok kami video. Nah. Bring it to the phone. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the dope, ready to make an entrance. So back on up. Before I do the scrap up, give me the microphone so I can bust like a bumble. Hopping in long face together, now you know you in trouble. Yeah, and it don't quit. I think they in the mood for another one of those G hits. Cause there's nothing but a cheap thing. Back too low down G, so McCain's that. That's broke, it's a label that's crazy. Unfavorable, so people think this way. Well, if it's good enough to give over a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff. You know what I'm with it? Just throw your hands way up in the air. All around like you just don't care. Over the thing, hold it ready. Time to light them all, yeah, I'm burning it up. Deep in cheese, we should be turning it up. See, yeah, we cook it back up. And when they dance in the middle, Sudah selesai? Ya. Oke. Silakan ditutup. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Apakah sudah jelas mengenai proses kristalisasi? Sudah ya? Videonya bagus? Alat bahannya lengkap? Animasinya bagaimana? Keren ya? Ya, terima kasih dari kelompok 1. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus. Persiapan kelompok 3.
maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok putra akan mempresentasikan hasil diskusi. Bagaimana prinsip kristalisasi terjadi? Prinsip kristalisasi terjadi bisa berdasarkan pada prinsip kelarutannya, yakni suatu senyawa akan cenderung lebih kuat dalam cairan dingin. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses kristalisasi? Faktor yang mempengaruhi suhu, larutan, kelarutan. Kenapa kamu baru yang pada bisa menjadi kristal-kristal? Karena peristiwa mengkristal terjadi adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Bagaimana proses terjadinya kristal garam? Kenapa kalian mengunjungi tempat pembuatan garam? Kenapa air laut terasa asin? Kristal berbentuk dari air laut yang mengalami penguapan dan memisahkan butiran-butiran garam. Air laut terasa asin karena proses alami terdapat mineral-mineral yang mengandung klorida dan sodium yang merupakan ion terbanyak di air laut. Mineral dari bebatuan dan reaksi kimia sendiri menjadi penyebab utama air laut asin. Selanjutnya videonya. Ini hasil video dari kelompok Ya, oke. Bagus sekali kelompok 3. Kata-kata mutiaranya ya, bagus. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang sublimasi dan kristalisasi. Berikut hasil prinsip kristalisasi terjadi. Prinsip kristalisasi terjadi didasarkan pada prinsip kelarutannya, yakni suatu senyawa akan cenderung lebih kuat di dalam cairan dingin. Dua faktor apa saja yang mempengaruhi proses kristalisasi? Faktor yang mempengaruhi yang pertama suhu, laju pendinginan, partikel pelarut, dan jenis pelarut. Ketiga, kenapa abu barus yang padat bisa menjadi kristal-kristal? Karena peristiwa mengkristal terjadi adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda tersebut. Keempat, bagaimana proses terjadinya kristal-kristal garam? Kenapa kamu mengunjungi tempat pembuatan garam? Dan kenapa air laut terasa asin? Kristal terbentuk dari air laut yang mengalami penguapan dan pengisian butiran-butiran garam. Air laut terasa
Pada proses alami terdapat mineral-mineral yang mengandung klorida dan sodium yang merupakan ion terbanyak di air laut. Mineral dan kesatuan dan reaksi kimia sendiri menjadi penyebab utama air laut menjadi asin. Kami akan menayangkan video dari kelompok 4. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih setelah kalian melakukan presentasi dengan video yang bagus, kreatif. Sekarang selanjutnya kalian menyiapkan HP-nya untuk melakukan post test terlebih dahulu. Sudah selesai semua ya? Hasil rata-ratanya 80,29. Oke. Nah, seperti biasa anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita akan membuat kesimpulan. Praktek yang kalian ambil hari ini bisa bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Contohnya peristiwa sublimasi. Apakah kesimpulan yang kalian dapat ambil? Pada proses analikum sublimasi kristalisasi terjadi pada kapur barus dipanaskan terlebih dahulu hingga berubah menjadi gas. Setelah berubah menjadi gas, dilakukan penurunan suhu sehingga berubah menjadi ya, proses kristalisasi yang terjadi pada praktik tadi yang kalian lakukan, yang pertama dari proses kapur barus yang bentuknya berupa padatan, kemudian ketika dipanaskan akan berubah menjadi cair. Setelah menjadi cair, kapur barus tersebut akan mengalami proses penguapan. Setelah menguap, di atas kaleng itu dikasih pendingin menggunakan es batu, maka proses pendinginan dari gas berubah menjadi kristal-kristal kapur barus yang terjadi pada praktikum yang kalian lakukan tadi. Sebelum Ibu akhiri, besok pada pertemuan selanjutnya kalian mempelajari metode yang ketiga. Apa tadi? Destilasi. Ya, kalian pelajari dulu. Minggu depan kita melakukan pembahasan mengenai materi destilasi. Ya, jangan lupa KPD-nya dikumpulkan terlebih dahulu. Ke depan, silakan. Siapa yang mau mengumpulkan? Oke, terima kasih. Ya. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, Ibu ucapkan banyak terima kasih dan Ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah dalam pembelajaran selama membimbing kalian praktek. Ibu akhiri kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.